Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Pikullah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 29, topik renungan kita hari ini adalah kebebasan bukan kebosanan. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, berjalan bersama Allah mendatangkan sukacita. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Selama Perang Dunia Kedua, seorang rekan prajurit berkata kepada saya, "Herb, kau tampak bahagia. Namun kalau aku harus menjalani hidup seperti yang kau jalani, aku pasti cepat mati." Secara tak langsung ia menyatakan bahwa hidup saya ini sedemikian lurus, sehingga pasti membosankan. Namun, saya tidak pernah berpikir demikian. Sebenarnya, saya juga kerap merasa bersalah karena banyaknya kelemahan saya. Saya dibesarkan di tengah keluarga Kristiani. Di situ diajarkan bahwa saya adalah seorang pendosa yang membutuhkan keselamatan. Namun, saya juga belajar bahwa Allah dalam pribadi Yesus Kristus telah menebus dosa-dosa saya. Kemudian, dengan pimpinan Roh Kudus, saya memahami kebenaran ajaran ini.
Sejak kecil saya mempercayai Yesus dan mempercayakan hidup saya kepadanya. Sejak saat itu, saya berusaha mempraktikkan perintah untuk mengasihi Allah dan sesama. Ketaatan saya kepada Allah merupakan respons alami bagi seseorang yang benar-benar percaya kepadanya. Dalam 2 Yohanes, kata perintah dipakai sebanyak 5 kali untuk mengingatkan kita bahwa kita harus berjalan di jalan kebenaran dan saling mengasihi. Orang Kristiani yang melakukan hal ini akan merasakan sukacita dan kebebasan, bukannya kebosanan dan belenggu, seperti anggapan keliru sebagian orang. Saya menyukai perkataan Yesus dalam Matius 11 ayat 30. Gandar yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Berbahagialah mereka yang mengasihi Tuhan, yang di dalam hatinya Kristus dikuduskan, yang oleh salibnya menemukan kehidupan, dan di bawah kuknya mendapatkan naungan. Undangan kepada semua yang letih lesu dan beban berat. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nas hari ini disampaikan oleh Yesus Kristus dan memiliki makna yang dalam konteks ajaran dan pesan keagamaan Kristen. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan menemukan beberapa maknanya, yaitu: pertama, undangan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus Kristus mengundang semua orang yang merasa lelah, letih, dan merasa berat beban hidup mereka untuk datang kepadanya. Ini tidak hanya merujuk pada kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental, emosional, dan rohani yang dapat kita alami dalam hidup ini. Kedua, penawaran kelegaan. Yesus menawarkan kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Ini menggambarkan rasa nyaman, kedamaian, dan bantuan yang akan diberikan kepada mereka yang mempercayainya. Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang dapat membantu mengatasi beban hidup. Pernyataan ini sering diinterpretasikan sebagai undangan pribadi dari Yesus untuk setiap orang yang mencarinya dalam iman. Ini mengajarkan pentingnya mempercayai dan bergantung padanya dalam segala aspek kehidupan, dan bahwa dalam hubungan dengannya, kita dapat menemukan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi semua perjuangan dan beban yang kita hadapi dalam dunia ini. Apa yang perlu kita refleksikan dari nas hari ini? Pernyataan dari Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu, dapat menjadi sumber refleksi yang mendalam bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa hal yang dapat direfleksikan dari pernyataan ini. Pertama, pengenalan diri. Pertama-tama, pernyataan ini mengingatkan kita untuk mengenali dan menerima saat-saat ketika kita merasa lelah, letih, dan berbeban berat. Ini dapat merujuk pada beban fisik, emosional, mental, atau spiritual. Refleksi awal adalah mengidentifikasi apa yang membuat kita merasa demikian. Kedua, hubungan dengan Yesus Kristus. Pernyataan ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Ini bisa menjadi panggilan untuk memperkuat atau memulai hubungan dengannya melalui doa, meditasi, atau keterlibatan dalam komunitas keagamaan. Refleksi tentang hubungan pribadi dengan Yesus dapat membawa perubahan dalam cara kita mengatasi masalah dan beban hidup. Ketiga, kepercayaan dan harapan. Ketika kita datang kepada Yesus, kita diingatkan untuk memiliki kepercayaan dan harapan bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Ini adalah refleksi tentang keyakinan kita dalam kuasa dan kasih Allah. Dalam situasi sulit, kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan kita kepadanya. Keempat, kelegaan dalam iman. Pernyataan ini menawarkan janji kelegaan, bukan janji penghapusan semua masalah. Oleh karena itu, refleksi ini mengajarkan bahwa iman kita dapat memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kita dapat menemukan kelegaan dalam iman kita dan menghadapi beban dengan penuh harapan?
Pernyataan ini pada dasarnya adalah panggilan untuk mencari dan mengandalkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam waktu-waktu kesulitan. Karena itu, melalui refleksi ini, kita dapat mengembangkan kualitas diri, meningkatkan iman, dan memperkuat hubungan dengan Allah serta orang lain dalam perjalanan spiritual kita. Orang yang berbahagia menurut Yesus, bahagia itu relatif. Karena ukuran kebahagiaan itu berbeda-beda. Bagi seseorang hidup sehat dan panjang umur itu sudah bahagia. Sebagian orang juga berpendapat bahwa hidup pas-pasan itu membahagiakan. Lalu yang lain berkata bahwa bahagia itu harus memiliki pekerjaan, punya harta dan uang yang banyak. Bahagia menurut dunia pastilah berbeda dengan bahagia menurut Yesus. Secara umum bahagia menurut dunia adalah sesuatu yang tidak membuat kita menderita, atau hal-hal yang menyenangkan serta kesuksesan hidup. Pokoknya bahagia menurut dunia ini adalah sesuatu yang menyenangkan dan tanpa penderitaan. Apakah bahagia menurut dunia sama dengan bahagia menurut Yesus? Tentu tidak, karena menurut Yesus bahagia itu diukur dari 8 kategori. Kedelapan kategori ini sangat berbeda dengan kategori dunia. Apakah kategori dan ukuran kebahagiaan menurut Yesus? Pertama, orang yang berbahagia adalah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di sini bukan miskin secara materi. Alkitab mengatakan bahwa orang kaya itu sulit masuk dalam kerajaan surga. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya ini masuk neraka dan Lazarus yang miskin yang penuh dengan penyakit ini masuk surga. Tetapi jangan lupa bahwa dalam cerita itu juga kita tahu bahwa Abraham juga ada di surga. Abraham itu jauh lebih kaya daripada orang yang kaya yang diceritakan dalam cerita Lazarus dan orang kaya. Miskin di sini bukan kemiskinan secara materi. Dalam bahasa Indonesia ketika diterjemahkan miskin di hadapan Allah, dalam bahasa aslinya adalah poor in spirit, miskin spiritual. Ketika Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, ialah orang itu sadar bahwa dia adalah orang yang begitu berdosa. Lukas 18 ayat 9-14 menceritakan tentang Farisi dan pemungut cukai berdoa di bait Allah. Kedua orang ini sama-sama manusia yang berdosa. Mereka sama-sama miskin di hadapan Allah, tetapi orang Farisi jauh daripada merasa miskin di hadapan Allah. Orang Farisi ketika berdoa, dia memuji dan membanggakan bahwa dirinya begitu suci. Lalu dia membandingkan dirinya dengan sampah-sampah masyarakat. Dia tidak seperti pencuri, penjinah, dan memungut cukai ini. Dia bersyukur kepada Tuhan bahwa dia adalah orang yang begitu suci. Sedangkan pemungut cukai sadar bahwa dia begitu miskin di hadapan Allah, sambil memukul-mukul diri dan bercucuran air mata, dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Pemungut cukai ini adalah orang yang miskin di hadapan Allah, tetapi bukan orang Farisi itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, pemungut cukai ini pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Pemungut cukai bisa sadar bahwa dia manusia yang berdosa, karena ada Roh Kudus di dalam hati dia. Roh Kudus yang membuat kita merasa miskin di hadapan Allah. Kedua, orang yang berbahagia adalah orang yang berduka cita. Di sini kita melihat bahwa perkataan Tuhan Yesus ini melawan arus dunia. Yesus mengatakan bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang berbahagia. Apa arti duka cita dalam bacaan kita? Di sini bukan dalam arti natural, kehilangan pekerjaan, putus pacar, atau mengalami musibah. Duka cita ini adalah kesedihan yang dipimpin Tuhan. Duka cita adalah duka cita Tuhan. Apa yang kita duka citakan itu juga yang diduka citakan Tuhan. Hati Tuhan dan kita berpaut jadi satu. Hanya karena Roh Kudus ada dalam hati kita, maka kita dapat berduka cita dalam arti ini. Ucapan bahagia 1 dan 2 ini saling terkait erat satu sama lain. Orang yang miskin di hadapan Allah juga adalah orang yang berduka cita. Apa artinya duka cita rohani?
Duka cita rohani adalah ketika berduka cita kita menangisi dosa-dosa kita. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud kemudian menangis. Dia berduka cita atas dosa-dosanya. Dia berkata, "Saya telah berbuat dosa kepada Tuhan." Dia memohon pengampunan dari Tuhan. Dasar Daud menangisi dosanya bukan karena takut hukuman Tuhan. Tetapi dia tahu ketika dia berdosa dia sudah melukai hati Tuhan. Pertobatan Daud adalah pertobatan yang sejati karena ketika dia meminta ampun, bukan karena dia dihukum tetapi dalam hatinya Roh Kudus menegur dia. Ketika kita berbuat dosa, ada dua konsekuensi. Pertama, konsekuensi kekal. Kita sudah melukai hati Tuhan. Kedua, ada konsekuensi temporal di mana Tuhan menghukum kita. Dua hal ini terjadi ketika kita berbuat dosa. Ada seorang teolog yang mengatakan bahwa dalam konsekuensi kekal ada godly fear. Kita takut karena sudah melukai hati Tuhan. Dia yang sudah menyelamatkan kita, tetapi kita menyia-nyiakan kematiannya. Tetapi dalam konsekuensi kedua, memakai istilah worldly fear. Tuhan yang menghukum kita. Duka cita kita adalah duka cita Tuhan, yaitu duka cita yang menangisi kejahatan manusia, mencoba menghancurkan kemuliaan Tuhan dan mencoba melawan pekerjaan Tuhan. Dalam 2 Petrus 7 ayat 8, Tuhan mengatakan bahwa Dia menyelamatkan Lot dari Sodom dan dikatakan bahwa Lot adalah orang benar tetapi yang hidup di tengah kejahatan Sodom. Lalu dikatakan saat itu Lot begitu menderita, sebab jiwanya tersiksa. Lot melihat kejahatan di Sodom yang mencoba menghancurkan pekerjaan Tuhan, melawan dan berusaha meredupkan kemuliaan Tuhan yang seharusnya dinyatakan di sana. Duka cita kita kepada dunia yang melawan Tuhan, tetapi juga kepada gereja-gereja atau orang-orang Kristen yang membiarkan kejahatan itu terjadi dan tidak memperdulikan sekelilingnya. Ketika kita melihat sesuatu yang jahat tetapi tidak menghalangi atau memperbaikinya, maka kita sudah berdosa. Ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Dia mengusir para pedagang, Dia membalikkan meja-meja yang dipakai dalam bisnis. Kenapa? Di dalam bait Allah, ada satu bagian di mana orang non-Yahudi dapat masuk dan di sana memang adalah tempat berjualan. Duka cita menangisi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, menangisi jiwa yang terhilang. Dalam Keluaran 32 ayat 32, kita melihat bahwa Musa berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan ampunilah dosa bangsa Israel. Jikalau tidak, hapuskanlah namaku daripada kitab kehidupan." Musa begitu berduka ketika melihat Israel yang menolak Tuhan. Dia begitu mengasihi bangsa Israel. Dia rela namanya dihapuskan asal Israel dapat bertobat. Inilah duka cita kepada jiwa yang hilang. Ketiga, orang yang berbahagia adalah orang yang lemah lembut. Apa artinya kata lemah lembut? Pasti bukan orang yang baik hati, perasaannya halus, bicaranya tenang, atau sabar. Ini semua bukan lemah lembut. Orang yang lemah lembut itu bukan berarti lembek atau lamban. Kita melihat ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Dikatakan ayat sebelumnya, orang yang miskin rohani. Sehingga lemah lembut di sini juga berarti secara rohani. Bicara tentang 9 macam buah roh. Salah satunya adalah lemah lembut. Ini adalah sifat dalam diri Yesus. Dalam Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kita melihat dalam dua ucapan bahagia, miskin rohani, berduka cita, ini artinya hanya relasi kita dengan Allah, tapi kita juga bicara tentang relasi manusia dengan manusia. Apa artinya orang yang lemah lembut? Orang yang lemah lembut, artinya orang yang rendah hati. Kita lihat miskin di hadapan Allah, adalah orang yang berduka cita menangisi dosa-dosanya di hadapan Allah. Setelah orang miskin di hadapan Allah, dia menangisi kemiskinannya kemudian menjadi orang yang mengosongkan dirinya.
sehingga pembenaran diri tidak ada lagi. Roh Kudus akan memimpin orang yang lemah lembut ini menjadi orang yang rendah hati. Dua kata lemah lembut dan rendah hati dipakai tidak terpisahkan dengan Tuhan Yesus. Paulus dalam Efesus 4 ayat 2, ketika kita menjalankan pelayanan kepada Tuhan, kita harus menjalankannya dengan rendah hati dan lemah lembut. Bisa mengontrol dan menguasai dirinya sendiri. Dalam Galatia 5 ayat 23, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri. Penguasaan diri itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita. Maka ketika kita berpikir, berbicara dan bertindak akan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ini artinya penguasaan diri. Ketika kita melihat pembuangan di Babel, ada para pemuda bernama Sadrah, Meshach, dan Abednego. Mereka bisa mengendalikan diri dan tidak mau menajiskan diri dengan santapan dan minuman raja. Orang yang lemah lembut bukan hanya memiliki self-control tapi God control. Mempunyai amarah Tuhan, kita juga melihat Daud dan Goliat. Eliab, kakaknya menghina Daud, tapi bagi Daud itu masalah kecil. Soal tersinggung dan masalah pribadi lainnya, Daud tidak marah. Tetapi ketika Daud mendengar Goliat melecehkan umat pilihan Tuhan, Daud marah. Dia berkata, "Siapa orang Filistin yang tidak bersunat itu, berani menantang Allah?" Daud begitu marah. Kita melihat orang yang lemah lembut itu bisa menguasai diri. Sampai ketika dia melihat dosa, maka dia tidak bisa lagi sabar. Kemarahan itu bukan masalah pribadi. Ketika kita melayani, masalah pribadi adalah masalah kedua. Kita harus menjadi orang yang bisa mengendalikan diri. Tetapi ketika marah itu adalah marah kepada dosa, maka di situ kita marah. Jadi lemah lembut di sini artinya menguasai diri. Juga bukan hanya self-control tapi God control. Keempat, orang yang berbahagia adalah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Ketiga ucapan bahagia yang pertama bersifat pasif. Tetapi dalam ucapan yang keempat, kita belajar bahwa sebagai seorang Kristen kita bersifat aktif. Lapar dan haus adalah sebuah keinginan. Lapar dan haus di sini dikaitkan dengan kebenaran. Ketika dikatakan lapar, maka bukan lapar biasa, melainkan sungguh-sungguh membutuhkan. Jika tidak makan maka akan mati. Ketika dikatakan haus juga bukanlah haus biasa, yang minum air sedikit sudah lega. Haus yang dimaksud adalah haus yang sudah sampai dehidrasi, berada dalam suatu situasi yang kekurangan air, sehingga jika tidak dirawat segera maka orang itu akan mati. Apa artinya lapar dan haus akan kebenaran yang dimunculkan Roh Kudus dalam hati setiap orang Kristen? Orang itu berarti sudah pernah menikmati kelaparan. Orang Kristen sudah pernah menikmati kebenaran yang kemudian membuat dia haus akan kebenaran itu. Setiap orang percaya alami proses justification. Dibenarkan secara status di hadapan Tuhan. Kita yang semula adalah musuh-musuh Allah tetapi melalui kebenaran Kristus kita dijadikan anak-anak Allah. Kristus menanggung dosa-dosa kita sehingga kita adalah orang yang begitu dikasihi Tuhan. Pembenaran di hadapan Allah bukanlah upaya kita tetapi semata anugerah Tuhan. Haus dan lapar akan kebenaran akan muncul dalam diri orang Kristen ketika berbuat dosa. Pada saat itu, Roh Kudus akan menegur kita dan memimpin kita sehingga menimbulkan rasa lapar dan haus akan kebenaran. 1 Yohanes 1 ayat 8 berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Kita sudah dilepaskan dari kurungan dosa, tetapi selama masih hidup di dalam dunia, kita tetap masih dapat berbuat dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita lapar dan haus akan kebenaran maka kita akan dipuaskan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah bedanya orang Kristen dan non-Kristen.
Dalam diri orang Kristen, Roh Kudus menimbulkan lapar dan haus akan kebenaran yang memimpin kita mengakui dosa dan Tuhan akan menyucikan kita. Orang Kristen bukan hanya dipulihkan tetapi juga mengalami pertumbuhan iman. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan mementingkan atau memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Di dalam hidupnya, orang tersebut akan memprioritaskan kebenaran. Di dalam setiap aktivitasnya dia akan memprioritaskan Allah dan kerajaannya. Tidak ada skala prioritas di sini, hanya ada satu yaitu Tuhan dan kebenarannya. Menempatkan Allah dan kebenarannya di dalam setiap aspek kehidupan kita, baik di pekerjaan maupun keluarga. Kelima, orang yang berbahagia adalah orang yang murah hati. Kata murah hati di sini adalah bukan hal yang natural. Ini adalah salah satu karakter daripada murid Kristus. Murah hati adalah hasil pekerjaan daripada Roh Kudus. Di dalam kata aslinya murah hati itu adalah eleo. Eleo artinya mercy, belas kasihan. Belas kasihan lebih daripada simpati dan pelaksanaannya harus ada tindakan yang konkret. Murah hati lebih daripada joyness. Dermawan adalah murah hati. Hosea 6 ayat 6 Tuhan berkata kepada bangsa Israel, "Aku lebih suka belas kasihan daripada korban sembelihan." Keenam, orang yang berbahagia adalah orang yang suci hati. Kesucian adalah sifat Tuhan yang sangat menonjol. Musa ketika dipanggil, dia melihat semak duri tapi tidak terbakar. Ketika ia mendekat terdengar suara, "Lepaskan kasutmu, sebab tempat yang engkau injak adalah tempat yang kudus." Nabi Yesaya, ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia sadar celakalah aku orang yang najis. Dia sadar kesucian Tuhan. Dia melihat serafim dengan 6 sayap, 2 sayap dipakai menutupi muka, dan 2 sayap menutupi kakinya, dan 2 sayap digunakan untuk melayang-layang. Mereka berkata suci, suci, suci. Itu adalah untuk Allah Tritunggal. Suci yang pertama untuk Bapa, yang kedua Anak, dan yang ketiga untuk Roh Kudus. Iblis tidak bisa meniru kesucian Tuhan. Agama lain tidak mungkin mengandung kesucian. Tuhan menuntut umat pilihan kudus, sebab Tuhan kudus. Kesucian adalah hasil pekerjaan Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kita melihat bagaimana kita bisa menjadi orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya memiliki pengharapan hidup yang kekal. Ia akan hidup bersama Tuhan di surga. Dalam Mazmur 24 ayat 3-4, Tuhan berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Hanya mereka yang suci hatinya." Di sini kita melihat bahwa orang yang suci hatinya mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan. Setelah kita sudah diperbarui, Tuhan akan menjaga keselamatan kita. Keselamatan itu tidak mungkin bisa hilang. Dalam Ibrani 12 ayat 14, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ketujuh, orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai adalah orang yang sudah memiliki damai. Apa artinya? Ketika Yesus mengatakan orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Kita melihat apa arti membawa damai. Di dalam bahasa Ibrani dipakai kata shalom. Shalom didefinisikan sebagai suatu keutuhan, sesuatu yang sudah komplit yang sudah tidak bisa ditambahkan lagi. Shalom ini bukan hanya mempunyai sifat yang negatif, artinya harus menjauhkan segala kejahatan, tetapi juga positif, artinya melakukan sesuatu yang terbaik, yang highest good. Jadi, jika orang Kristen berkata shalom kepada orang lain, dia bukan hanya mengharapkan segala kejahatan lepas dari orang itu, tetapi juga kita mengharapkan sesuatu yang terbaik di dalam hidup dia.
Kalau kita bicara tentang shalom di dalam pengertian orang Yahudi, shalom yang sejati itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Shalom juga seringkali diartikan sebagai damai sejahtera Allah. Jadi waktu kita mengatakan shalom artinya, damai sejahtera Allah menyertai engkau. Kalau damai sejahtera Allah itu menyertai orang itu bukan hanya lepas dari kejahatan tetapi mendapatkan yang paling baik dalam hidup dia. Shalom artinya damai, itu damai antara dua pihak, Allah dan manusia. Ketika kita berbicara shalom, artinya orang yang bersangkutan sudah didamaikan oleh Allah. Allah bukan lagi musuh dia. Alkitab mengatakan kalau kita menjadi musuh Allah, itu sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Di dalam Matius 10 ayat 28, Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membinasakan jiwa. Takutlah kepada Dia yang dapat membunuh tubuh dan membuang jiwa ke dalam neraka." Kalau kita menjadi musuh Allah, itu adalah sesuatu yang begitu mengerikan. Kedelapan, orang yang berbahagia adalah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ini adalah ucapan bahagia yang terakhir. Ucapan bahagia yang kedelapan ini adalah ucapan bahagia yang klimaks tapi anti klimaks. Apa artinya klimaks tapi anti klimaks? Alkitab melihat dunia ini adalah dunia yang memberontak, melawan Tuhan Allah. Dunia ini tidak netral. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus mengutus orang Kristen ke dunia, Dia mengatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ini pengutusan paling kejam yang pernah dilakukan di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus mengutus orang Kristen ke dunia seperti mengutus domba ke tengah-tengah serigala. Tetapi dalam Yohanes 15 Tuhan Yesus mengatakan, "Ketika dunia menganiaya aku, maka dunia juga akan menganiaya kamu." Ketika engkau dan saya dibenci oleh dunia, ingat bahwa Tuhan Yesus juga pernah dibenci oleh dunia. Lalu ada satu kalimat, dalam bacaan itu, hamba tidak mungkin lebih tinggi dari tuannya. Kebencian, aniaya yang dialami orang Kristen tidak mungkin melampaui apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dunia ini tidak bersahabat dengan orang Kristen. Penganiayaan, penderitaan adalah sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Dalam Matius 16 ketika Tuhan Yesus mendirikan gereja, Dia mengatakan, "Saya mendirikan gereja dan alam maut tidak bisa menguasainya." Tuhan Yesus mendirikan gereja bukan di daerah yang netral, tetapi di daerah musuh. Tapi Dia berjanji satu hal, alam maut itu tidak akan menguasainya. Ketika dalam Matius 5 ayat 13-16 tentang garam dan terang dunia, artinya kita menjadi garam di tengah dunia yang sudah semakin busuk ini. Kita mengawetkan, kita lihat dunia ini gelap. Kita menjadi terang yang menerangi dunia yang gelap itu. Inilah 8 kategori kebahagiaan menurut Yesus yang kemungkinan jauh berbeda dari konsep kebahagiaan dunia ini. Karenanya, marilah kita belajar merebut dan meraih kebahagiaan menurut kategori Yesus ini selama di dunia ini. Apa pentingnya perkataan Yesus? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28 adalah salah satu ayat paling menghibur dalam Injil. Di sana, Yesus berkata, "Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi ketenangan kepadamu." Ini adalah undangan terbuka, ditujukan kepada mereka yang bersedia datang. Seluruh pasal ini berlatar waktu setelah Yesus mengutus murid-muridnya untuk menjalankan misi. Dia pertama kali berinteraksi dengan murid-murid Yohanes Pembaptis. Tampaknya, Yohanes mempunyai keraguan, dan Yesus meredakannya. Yesus kemudian berbicara kepada orang banyak mengenai Yohanes, yang merupakan utusan yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias. Tragisnya, banyak orang di generasi itu menolak Yohanes dan Yesus. Mereka menyebut Yohanes kerasukan setan dan Yesus pemabuk. Akibat penolakan ini, Yesus mengumumkan penghakiman atas beberapa kota yang telah menyaksikan mukjizat ilahi.
Selanjutnya, dia menegaskan kesatuannya dengan Bapa, menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan kecuali melalui Dia. Terakhir, dia mengundang mereka yang lelah dan terbebani. Mereka yang bersedia datang kepadanya mempunyai janji ini, "Aku akan memberimu istirahat." Yesus sangat ingin menyatakan Bapa kepada mereka yang bersedia. Kelelahan, orang-orang yang perlu datang kemungkinan besar disebabkan oleh upaya sia-sia yang dilakukan manusia untuk mencapai Bapa. Di tempat lain, Yesus mencela para pemimpin agama pada zamannya karena memberikan beban yang tidak perlu kepada manusia. Selain kepatuhan yang ketat terhadap hukum, para pemimpin agama juga menambahkan berbagai tradisi mereka sendiri. Yesus menyajikan cara yang lebih baik, kuknya ringan dan bebannya ringan, tidak seperti beban orang Farisi. Pada zaman dahulu, sebuah kuk dipasang pada leher 2 ekor hewan yang sedang bekerja bersama di sebuah ladang. Memikul kuk Yesus berarti bersatu dengan Dia. Hal ini membuka kehidupan pemuridan di mana orang yang mau belajar dari Kristus dan dibimbing oleh dirinya yang rendah hati dan lemah lembut. Kerendahan hati Kristus tidak seperti sikap pembenaran diri para pemimpin agama. Beban yang Yesus bicarakan mengacu pada apa yang Yesus harapkan dari para pengikutnya. Dia mempunyai ajaran dan perintah, namun tidak seperti tuntutan orang Farisi yang berat. Beban Yesus ringan. Yohanes menegaskan hal ini dalam 1 Yohanes 5 ayat 3. Mengasihi Tuhan berarti menaati perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidak memberatkan. Yang lebih baik lagi, Allah bekerja dalam diri orang percaya untuk menghasilkan ketaatan. Berdasarkan ajaran kitab suci, istirahat yang Yesus berikan juga berarti terbebas dari beban dosa. Dosa adalah tuan yang kejam, dan perbudakannya membawa kepada kematian, sementara menaati Allah menuntun pada kebebasan dan kehidupan yang benar. Karya penebusan Kristus di kayu salib menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan menghancurkan kuasa dosa dalam hidup kita. Bagian lain yang membahas tentang perhentian Yesus adalah Ibrani 4. Surat Ibrani ditulis untuk umat Kristen yang putus asa dan tergoda untuk kembali ke sistem Yahudi lama, dan penulis menekankan keunggulan perjanjian baru dibandingkan perjanjian lama. Dalam konteks ini, kita menemukan bahwa perhentian Tuhan dikaitkan dengan kepercayaan kepada Kristus. Terima kasih Tuhan atas rahmat-Nya. Setiap orang yang terbebani oleh dosa dan berjuang untuk mendapatkan keselamatan melalui perbuatannya harus mengindahkan undangan Kristus dan menerima perhentiannya, melepaskan diri dari dosa dan menaruh segala harapan pada kematian dan kebangkitannya. Juga, orang-orang percaya harus menyadari bahwa kuk Kristus itu mudah. Kita mengikuti bimbingannya yang rendah hati dengan menaati ajaran-ajarannya, mengetahui bahwa jalannya lebih baik daripada legalisme dan kebejatan. Betapa berbedanya jalan Kristus dengan jalan kaum legalis, yang mengikat barang-barang yang berat dan tidak praktis dan memikulnya di pundak orang lain. Tetapi mereka sendiri tidak bersedia mengangkat satu jari pun untuk memindahkannya. Yang terakhir, karena Yesus memberi kita kelegaan, para pemimpin Kristen hendaknya tidak menambah beban lagi pada umatnya. Mereka harus memberitakan pesan kasih karunia dan kebenaran Allah, bukan membebani umat Allah dengan tradisi-tradisi manusia. Hidup menurut perintahnya. 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata, "Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar sejak mula." Kasih menurut penulis 2 Yohanes 1 ayat 6 adalah harus hidup menurut perintah Tuhan. Perintah ini didasarkan pada perintah Tuhan sejak semula. Surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada ibu dan anak-anaknya, namun bukan dalam makna harafiah. Penggunaan panggilan tersebut bisa diartikan sebagai pemimpin gereja, jemaat, dan para pengikutnya. Rasul Yohanes
Sebagai penulis surat Yohanes ini memuji bahwa sebagian jemaat telah hidup dalam kebenaran Allah. Nasihat selanjutnya adalah hidup dalam kasih yang didasarkan atas kebenaran yang mereka yakini. Kasih seperti apakah yang dimaksudkan dalam bagian ini? Kasih yang dimaksud adalah sikap yang sesuai dengan perintah dan teladan Yesus Kristus, yaitu mempraktikkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, penuh ketulusan tanpa ada motivasi mencari keuntungan. Hal ini menjadi sebuah penolakan bagi ajaran sesat yang pada saat itu bermunculan, yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah datang sebagai manusia. Pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia ini tentu saja sangat menyesatkan, sebab ini berarti bahwa Yesus tidak bisa menjadi teladan bagi manusia. Jika Kristus bukan manusia, maka pasti tidak ada teladan kasih yang syarat dengan penyangkalan diri yang pernah ia lakukan dalam keadaannya sebagai manusia. Penulis kitab Yohanes mengingatkan dan mendorong jemaat terus hidup dalam pengajaran yang benar, yaitu didasarkan kepada kebenaran Allah. Kebenaran itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang mati untuk menebus dosa manusia serta memperdamaikan manusia dengan Allah, dan ia kemudian bangkit kembali, dan Yesus bertahta bersama Bapa di sorga. Tindakan kasih yang penuh ketaatan yang Kristus telah ajarkan dan lakukan inilah sebagai landasan dan teladan hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, kalimat "inilah kasih itu", yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, menyiratkan bahwa kasih itu tidak hanya sekadar perasaan, tetapi juga sebuah tindakan yang konkret. Kasih yang sesungguhnya harus tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari. Oleh karena itu, cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan adalah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup menurut perintah-Nya, dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mematuhi perintah-perintah-Nya. Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu dengan mengikuti kehendak-Nya. Dengan hidup menurut perintah Tuhan, kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, pesan dalam ayat ini sangat penting, bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6, disebutkan bahwa cara hidup dalam kasih adalah dengan mengikuti perintah Tuhan. Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka hidup dalam kasih adalah: pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita. Hal ini berarti bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama orang percaya. Kedua, mematuhi perintah-perintah Tuhan, yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan dosa dan memperbaiki diri kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Ketiga, mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kita harus berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan baik, mengasihi mereka, dan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Keempat, mempertahankan kesatuan dalam kebenaran. Dalam ayat selanjutnya, 2 Yohanes 1 ayat 7, disebutkan bahwa banyak orang yang menyesatkan, sehingga kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kesatuan dalam kebenaran dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, marilah kita memegang teguh kebenaran dalam iman kepada Kristus serta mempraktikkan kehidupan yang penuh kasih. Jangan biarkan iman kita digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak bertanggung jawab.
Fokuslah pada melakukan kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.